Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita naikkan pujian yang menyatakan kasih setia Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Oh, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat Bethlehem yang terkasih, dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Allah Bapa kita karena Dia boleh mengizinkan kita untuk bernafas dan menikmati pagi ini dengan penuh sukacita dan pengharapan kepadanya, sehingga kita dapat bersama-sama bersekutu walaupun lewat live streaming. Tapi saya percaya kehadiran Roh Kudus dan pimpinan Tuhan ada dalam hidup kita. Sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini, dan kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Menolong kami supaya kami dapat memahami dan mengerti tentang kasih Tuhan yang luar biasa melalui firman-Mu. Kuduskan hidup kami dan berkati firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa,
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya rindu kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21. Ini lanjutan dari khotbah saya pada minggu yang lalu berkaitan dengan Yohanes pasal 20. Mari kita lihat di dalam pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya rindu membacakan buat kita semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana dan yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5 dia berkata, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu kita boleh menyaksikan siaran ini untuk nolong kita memahami tema kita pada minggu ini berkaitan dengan menangani kesulitan hidup. Ini adalah bagian dari tema bulanan gereja kita yang berhubungan dengan kepedulian yang menghidupkan. Dari Efesus pasal 1 ayat 7. Itulah sebabnya saya rindu mengarahkan saudara untuk melihat ketika Tuhan peduli dalam hidup kita, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika Dia peduli dalam hidup kita, Dia akan memberikan kita cara yang terbaik untuk mendapatkan karyanya dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah Dia menolong kita untuk bisa menangani segala kesulitan hidup kita ketika kita ada dalam perkara-perkara itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang terkasih, dan para pemirsa yang menyaksikan siaran ini di rumah. Sekarang ini kita hidup di dunia yang sangat tegang dan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Inilah zaman yang disebut zaman kegelisahan. Kenapa disebut kegelisahan? Karena kita semua sedang menghadapi situasi yang membuat kita rentan dan tegang dalam hidup, sehingga merampok kedamaian yang ada di dalam hati kita, sukacita yang ada di dalam hati kita, dan pikiran kita terganggu dengan kondisi-kondisi yang sangat luar biasa sekarang ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan yang namanya corona, atau yang kita kenal dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah virus yang tidak hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di bawah kolong langit ini. Secara khusus bagi bangsa kita Indonesia. Karena kehidupan manusia atau orang-orang atau masyarakat yang ada di Indonesia sedang tergoncang. Ini adalah serangan yang membuat banyak orang frustasi dan tanpa henti memberikan atau menebarkan rasa takut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan, kepada Kristus, karena ada harapan yang sangat indah yang boleh kita alami dan saksikan melalui media TV dan sosial lainnya, yang menyaksikan dan memberitahu kepada kita bahwa
melalui COVID-19 ini, memang ada banyak yang terpapar, ada banyak juga yang meninggal, tapi ada harapan di mana ada banyak juga yang disembuhkan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang sungguh-sungguh kita boleh alami dalam kehidupan kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Saudara, jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang ada di rumah, apa yang menjadi penyebab utama orang hidup dalam kesulitan? Apa yang menjadi penyebab utama orang takut, bahkan stres? Kalau kita memperhatikan baik-baik apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21, kita akan menemukan bagian-bagian yang indah, yang luar biasa, yang diterangkan di dalam bagian ini, berhubungan dengan apa yang saya tanyakan tadi. Dan kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita sekarang, kenapa orang hidup dalam kesulitan, ketakutan, stres? Karena ada kekosongan di dalam hidup mereka. Sekali lagi, ada kekosongan di dalam hidup mereka. Sebagian besar ketegangan ini diakibatkan dari permasalahan dari dalam yang tidak terpecahkan, berkaitan dengan mental maupun rohani, sehingga menciptakan suasana hati yang tegang dan duka. Inilah yang menjadi penyebab utama orang banyak yang undur dalam mengiring Tuhan. Tetapi juga melalui bagian-bagian ini, di sisi yang lain, banyak orang juga didorong untuk mencari Tuhan. Mari kita lihat, perhatikan Yohanes pasal 21 ini. Bagian ini berbicara mengenai kisah yang terbaik dari murid-murid Yesus. Bagaimana mereka ada dalam peperangan atau kesulitan yang dahsyat semenjak kematian Yesus di atas kayu salib. Dan sampai pada peristiwa Yesus bangkit dari kematian dan kemudian mengalami pemulihan hidup. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa di rumah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 21, Allah menempatkan kisah murid-muridnya ini dalam Alkitab dalam rangka menggambarkan beberapa prinsip rohani yang sangat penting untuk menjadi pelajaran bagi kita sebagai tubuh Kristus dalam menangani kesulitan-kesulitan hidup kita dan pemulihan. Dan ini yang diperlihatkan di dalam Yohanes pasal 21, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat berhadapan dengan kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi dengan kehidupan murid-murid ini? Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita merujuk dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21, kita akan temukan bahwa apa yang terjadi dengan murid-murid ini, Alkitab mengatakan bahwa mereka ada dalam ketakutan karena mereka tidak bisa berkumpul lagi dan bahkan memberitakan Injil seperti waktu Yesus bersama dengan mereka. Kalaupun mereka berkumpul, kata Alkitab di dalam bagian ini, bahwa mereka harus sembunyi-sembunyi. Dan ini yang menarik, yang menolong, dan yang memberkati kehidupan kita sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa kebutuhan murid-murid pada waktu itu. Dan selain itu, mereka kehilangan pegangan hidup semenjak kematian Kristus karena mata rohani mereka tidak berfungsi dengan benar. Mereka tidak mengenali dan percaya Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan hal ini mengakibatkan murid-murid hidup dalam kebimbangan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam pasal 20 ayat 26 sampai 31, Thomas ketika berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dia bimbang. Dia kehilangan keyakinan. Dia ragu-ragu, apakah benar Yesus yang bangkit itu adalah gurunya, Tuhannya yang dia sembah, atau tidak? Makanya di dalam pasal 20 ayat 29 sampai 31, kalau kita teliti bagian ini, Yesus membuktikan pada mereka tentang apa yang mereka takutkan. Tentang mata rohani mereka yang tidak berfungsi dengan benar sehingga mengakibatkan kebimbangan yang merampas sukacita dalam hidup mereka. Kebangkitan Kristus dan penampakan dirinya yang menyertai para murid adalah bukti yang otentik bahwa ketuhanan Kristus itu benar.
Itu juga adalah bukti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dia sanggup dan mampu mengatasi segala kesulitan hidup. Ataupun perkara-perkara yang membutakan mata rohani yang dialami oleh murid-muridnya. Bahkan Alkitab berkata, melalui kebangkitannya, dia sanggup memulihkan hidup mereka yang sungguh-sungguh meragukan akan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memanggil Petrus dan sahabat-sahabatnya menjadi muridnya di dalam Injil Yohanes, ya. Kalau kita perhatikan di pasal-pasal awal, kita akan menemukan bahwa Yesus hanya meminta mereka ketika memanggil mereka untuk apa di sini? Setia bersama dengan Yesus. Ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Ya. Kenapa Yesus mengungkapkan hal ini? Karena dia merindukan supaya ketika mereka setia, mereka dalam menghadapi kesulitan hidup, nantinya dalam mengiring Tuhan, mereka akan mampu untuk mengatasi kesulitan hidup itu. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi? Mereka ketika mengalami peristiwa yang sulit dalam hidup mereka, karena mereka kehilangan figur Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, mereka seperti kehilangan arah yang tidak ada ujungnya, yang membawa mereka untuk meragukan tentang Kristus dalam hidup mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sama halnya dengan kita. Kristus menginginkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, yang selalu mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, bahkan sebagai hamba Tuhan. Kita hanya dituntut olehnya untuk menjadi pribadi yang setia dan patuh kepada Kristus. Dia hanya menuntut hal ini. Kita harus membuktikan kesetiaan kita kepadanya dalam hal apapun juga. Kepatuhan kita kepadanya dalam hal apapun juga. Termasuk dalam menghadapi situasi yang rumit sekarang ini. Berkaitan dengan virus corona atau COVID-19 yang menguras segala keberadaan kehidupan kita semua. Yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk bisa menjawab apa yang harus menjadi keperluan kita dalam menangani kebutuhan-kebutuhan hidup kita dan kesulitan-kesulitan hidup kita. Firman Tuhan ingin menjawab dalam hidup kita. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Bagaimana cara orang percaya supaya tetap setia dalam menangani kesulitan-kesulitan dalam hidupnya? Seperti yang sudah kita saksikan berkaitan dengan apa yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Bagaimana cara menangani kesulitan-kesulitan hidup? Kalau kita perhatikan di dalam pasal 21 ayat 1 sampai 8, kita akan temukan bahwa cara mengatasi kesulitan hidup adalah kita perlu identifikasi. Apa identifikasinya? Kenali siapa diri Anda. Kenali siapa dirimu. Kenali siapa diri kita. Yesus sudah memberi teladan dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ini satu pernyataan agung yang bermakna kekal yang keluar dari mulut pribadi yang agung. Kristus tahu siapa dirinya. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia Tuhan. Dia menjelma menjadi manusia untuk menyelesaikan perkara yang besar dalam hidup manusia, dosa. Dan dia sudah menyelesaikan itu di atas kayu salib. Dan ketika dia bangkit, dia menyatakan kemenangan itu, bahwa dia sanggup menolong hidup siapapun yang mengiring dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang ada di rumah. Jadi prinsip pertama dalam menangani kesulitan atau peperangan hidup kita adalah ketahui atau kenali siapa diri kita, siapa dirimu, siapa diri Anda
Ini adalah prinsip identifikasi dan inilah yang menentukan hidup kita dalam mengiring Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam pasal 21 ayat 1 sampai 8, Yohanes coba menjelaskan tentang status Petrus dan murid-murid yang lain, bahwa mereka bukan lagi seorang penjala ikan atau nelayan seperti dahulu pada waktu Yesus memanggil mereka untuk mengikutnya. Mengapa Yesus menyampaikan bagian ini dan menemui mereka kembali di Danau Tiberias? Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 8, ketika Yesus bangkit dari kematian. Ingat bahwa jauh sebelum Yesus disalibkan, jauh sebelum Yesus hidup, bangkit dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus memanggil mereka menjadi muridnya karena alasan yang luar biasa yang Yesus paparkan kepada mereka. Yang pertama, kalau kita lihat, Yesus memanggil muridnya dengan alasan yang luar biasa adalah karena nelayan adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang sungguh luar biasa. Kehebatan mereka adalah mereka tidak pernah takut. Dan Yesus butuh orang-orang seperti ini untuk menjadi muridnya. Yang kedua, mereka tekun dalam pekerjaan mereka dan tidak mudah dipengaruhi. Ini orang-orang nelayan. Ini hebat mereka. Dan yang ketiga adalah para nelayan tahu bagaimana menerima perintah dan mereka tahu bagaimana harus bekerja bersama-sama. Kalau kita bandingkan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian kita akan temukan kenapa Yesus pilih orang-orang nelayan untuk menjadi muridnya. Karena alasan ini. Dan Warren Wiersbe berkata demikian. Dia menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang pemberani, mereka adalah orang-orang tekun dalam pekerjaan, tetapi juga mereka adalah nelayan-nelayan yang siap diperintah dan siap bekerja sama. Inilah hebatnya Yesus memilih murid-murid dari profesi sebagai nelayan. Untuk nelayan, Yesus berjumpa dengan Petrus dan murid-murid yang lain karena status mereka yang sudah dibaharui dan dipulihkan oleh Kristus bukan lagi menjadi penjala ikan. Tetapi Alkitab berkata mereka sudah berubah menjadi penjala manusia. Yesus sudah mengubah hidup mereka menjadi muridnya untuk menjangkau orang yang sesat, yang memerlukan keselamatan dalam hidup mereka. Maksudnya, apa yang Yesus katakan di dalam bagian ini, pada waktu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Di dalam ayat 5, di dalam pasal 21 ini. Apa jawaban mereka? Singkat saudara, tidak ada. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bagian ini, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya itu, "Ini aku. Aku bersaksi kepada diriku supaya kamu tahu siapa dirimu sebenarnya." Itulah sebabnya Yesus mengambil alih situasi seperti yang dilakukannya ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut dia. Ini artinya bahwa dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap kesulitan dalam kehidupan Petrus dan murid-murid yang lain, termasuk saya dan saudara. Dan ini yang menarik untuk kita selidiki. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang mendengarkan siaran ini, kita tidak jauh berbeda dengan Petrus dan murid-murid yang lainnya. Kita dipanggil untuk melayaninya dan menjadi penjala manusia. Istilah yang dipakai di dalam bagian ini, penjala manusia, pada zaman itu berarti berupaya untuk meyakinkan orang lain dan menangkap mereka. Sekali lagi, menangkap mereka dengan kebenaran, but not falsity. Bukan dengan kepalsuan atau kebohongan ketika ditangkap untuk menjadi orang-orang benar. Ya. Alkitab memberitahu di sini bahwa seorang nelayan menangkap ikan yang hidup, tetapi kita sebagai penjala manusia menangkap ikan-ikan yang mati. Kenapa disebut ikan-ikan yang mati? Karena ini menggambarkan manusia yang mati dalam dosa. Ketika ikan-ikan ini ditangkap, mereka dihidupkan di dalam Kristus. Inilah yang makna kebangkitannya, bahwa dia memberi hidup bagi mereka yang mati bagi dosa-dosanya.
Bagaimana dengan kita, saudara-saudara, yang saya kasihi dalam Tuhan? Seharusnya kita sadar dan tahu siapa diri kita. Dengan memahami milik siapa kita. Kita sesungguhnya adalah milik Kristus. Dengan kata lain, kita adalah orang kepercayaan Yesus. Kita adalah anak-anak Allah, kata Alkitab demikian. Kita ditempatkan di bumi tidak secara kebetulan, tetapi untuk sebuah tujuan yang agung. Kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 29, itu berarti bahwa Kristus memiliki rencana untuk hidup kita. Dan karena Dia menempatkan kita di sini, maka kita berarti. Karena Dia menempatkan kita di bumi, maka kita berarti. Karena Dia menempatkan kita di Bethlehem, itu berarti kita berharga bagi Tuhan. Itulah sebabnya identifikasi siapa diri kita itu sangat penting. Identifikasi, kenali siapa diri saya. Mengenali siapa diri Anda. Itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat akurat supaya kita dapat menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan tantangan dalam bentuk apapun, sehingga kita tidak dapat ditekan oleh ketidaknyamanan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sebagai milik Kristus, kita harus dengan berani mengambil keputusan, sekalipun itu berat, dan bahkan kematian sekalipun, untuk menjadi pembawa kebenaran, but not troublemaker. Tetapi kita harus menjadi orang-orang kepercayaan Allah yang membawa damai, membawa sukacita, menjadi pemersatu. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita adalah orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi, kita bukan orang-orang yang troublemaker, tetapi orang-orang yang membawa damai. Troublemaker berarti pembuat masalah, pembawa masalah. Kita tidak seperti itu. Atau kita bukan orang-orang yang membawa kebohongan untuk menarik orang dalam kebenaran. Tapi kita membawa kebenaran untuk membawa orang supaya mereka diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Identifikasi hidup yang dimaksud dalam bagian ini. Kenali dengan baik hidup kita. Ya. Jadilah berkat bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan sekitar kita berada, serta bagi banyak kaum orang di muka bumi ini, bahwa kita adalah milik Allah dan kita pembawa kebenaran. Kalau kita dapat mengidentifikasi diri kita, maka Tuhan dimuliakan. Kita adalah orang-orang yang setia kepadanya. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang mendengarkan siaran ini. Hal yang kedua yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Bagaimana cara orang percaya supaya tetap setia dalam menangani kesulitan-kesulitan atau peperangan dalam hidup ini. Yang kedua, Alkitab berkata bahwa dibutuhkan dedikasi. Apa dedikasi? Dedikasi siapa yang Anda senangkan. Ayat 9 sampai ayat 17 berkata demikian. Cara menangani kesulitan atau peperangan hidup kita yang kedua adalah ketahui siapa yang coba Anda senangkan. Ya, ini bicara tentang dedikasi, yaitu totalitas hidup atau pengabdian kita dan kecintaan kita kepada sesuatu yang utama. Kita mau menyenangkan siapa? Diri kita kah? Orang lain kah? Iblis kah? Atau Kristus? Ini yang menarik di sini. Ini juga yang Yesus perlihatkan kepada kita berkaitan dengan dedikasi pada murid-muridnya, para murid-muridnya ketika ia mengalami penderitaan, kematian dan kebangkitan dari kematian. Coba lihat para murid, dedikasinya kepada Tuhan. Apa? Petrus saja dia bisa gagal. Dia menyangkal Tuhan. Apalagi Yudas. Dia menjual Tuhan. Hanya dengan 30 keping perak. Dan akhirnya dia bunuh diri. Apakah itu
itu disebut dedikasi. Dedikasi berarti siapa yang Anda senangkan. Itulah sebabnya ketika ada pengalaman ini, Yesus rindu bertemu dengan murid-muridnya. Dan dia mau memulihkan kembali, membangun kembali hubungan yang telah rusak dengan para muridnya. Khususnya Petrus. Karena Petrus dalam peristiwa Yesus disiksa dan disalibkan, dia menyangkal 3 kali di depan umum. Dan tidak mengakui bahwa dia murid Yesus. Kalau lihat dalam Lukas pasal 22 ayat 34. Demikian dengan murid-murid yang lain. Mungkin kecewa dan putus asa karena kehilangan figur yang sudah mati di atas kayu salib. Dalam hal ini, Petrus dan murid-murid yang lain tidak dapat menyenangkan Tuhan. Mereka gagal dalam memperlihatkan dedikasi yang murni dalam hidup mereka. Mereka kehilangan komitmen, totalitas mereka dalam mengasihi Tuhan. Sehingga hidup mereka di dalam Kristus sangat-sangat dipertanyakan. Betul tidak? Makanya akibat dari tindakan mereka ini terlihat ketika Yesus bangkit dari kematian. Mereka menjadi ragu, bimbang, dan buta rohani. Sehingga mereka tidak mengenali siapa Kristus yang sudah bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun lebih melayani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan hari ini atau pagi ini, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Petrus dan murid yang lain dengan cara apa? Dia mengundang mereka makan bersama-sama dengan Dia. Ayat 12 di dalam pasal 21 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tapi lihat ayat selanjutnya dikatakan, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Ya kan? Ini sangat luar biasa. Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Ajakan Yesus ini memberikan Petrus kesempatan untuk menikmati hubungan pribadi dengan Kristus yang rusak. Ini artinya bahwa Kristus telah menangani dosa-dosa dari Petrus dengan menyelesaikan dan mengampuni dosanya. Kristus dengan luar biasa, dia mengutamakan kebutuhan rohani Petrus. Dia memberinya kesempatan untuk kembali melayani Tuhan. Makanya Yesus memberikan pertanyaan dan nasihat yang diulang sebanyak 3 kali kepada Petrus di dalamnya. Dan di dalam pertanyaan dan nasihat yang disampaikan oleh Yesus mengandung amanat di mana Petrus layak untuk melayani Tuhan. Ayat 15 coba saudara lihat. Dia katakan begini. Dalam pertanyaan Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini pertanyaan yang merupakan bukti bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Dan bahkan dalam pertanyaan itu diikuti dengan nasihat, gembalakanlah domba-dombaku. Dan tidak hanya sampai di situ, 3 kali Yesus bicara demikian. Ayat 16, pertanyaan yang sama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan nasihat yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ayat 17 sama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan nasihat yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Jemaat Bethlehem yang saya kasihi dalam Tuhan dan para pemirsa yang mendengarkan bagian ini. Lepas dari segala tafsiran yang ada bahwa ucapan-ucapan yang disampaikan Yesus kepada Petrus ini adalah ucapan yang menggunakan istilah agape, yaitu jenis kasih yang tertinggi, kasih yang berkorban, kasih yang ilahi, dan hal ini ia sudah buktikan dengan cara turun ke dunia, menjadi manusia kemudian mati disalib dan hidup. Walaupun sedikit berbeda dengan jawaban Petrus yang menggunakan kualitas kasih yang lebih rendah kalau kita lihat ya, yaitu kasih philia atau phileo, yaitu jenis kasih terhadap sahabat. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di sini. Dia meyakinkan Petrus bahwa panggilannya sebagai seorang penjala manusia dan gembala jiwa-jiwa itu nyata
sehingga menolong Petrus untuk sadar bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat nasihat Tuhan Yesus kepada Petrus dengan memberi tanggung jawab kepadanya, ini maknanya besar sekali, yaitu bahwa Tuhan mengizinkan dia berkenan untuk mengembalakan domba-domba Allah. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 berkata demikian. Intinya dalam bagian ini, saya rindu memberitahu kepada saudara bahwa seseorang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus dituntut untuk mengasihinya dengan tulus, tidak dengan kepalsuan, falsity, ya, sehingga dapat bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Petrus benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menjadi penjala dan gembala bagi jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Petrus menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan. Dia menjadi pemberani, bahkan rela mati sebagai martir demi Injil Kristus. Inilah yang disebutkan dalam bagian ini berkaitan dengan dedikasi. Siapa yang Anda senangkan? Petrus ketika dia menanggapi undangan Tuhan, panggilan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, dia menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Dia bertanggung jawab dengan apa yang Yesus berikan kepadanya. Bagaimana dengan kita saat ini? Sekarang kita diperhadapkan dengan satu prahara yang begitu kuat, sedang berputar dan menjungkir balikkan semua yang ada, menggoncangkan segalanya, termasuk iman kita. Kita berada di pusaran cobaan yang begitu berat karena COVID-19. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa tidak hanya ekonomi bergejolak, mental manusia menurun, sakit penyakit merajalela, tapi juga kehidupan rohani orang percaya sedang dipertaruhkan dalam bagian ini. Apakah dengan peristiwa COVID-19 iman kita goyah, merosot, atau terdegradasi? Dan atau semakin kuat iman kita, juga semakin dalam kecintaan kita kepada Kristus, serta gairah kita melayaninya semakin kuat dalam menyampaikan berita Injil kepada banyak orang. Sedikit saya membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Asaf dalam kitab Mazmur. Kalau kita lihat dalam Mazmur 73 ayat 26, firman Tuhan berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah sebuah pergumulan iman yang sangat serius ketika seseorang berada dalam situasi yang sulit dan mengalami masa krisis dalam hidupnya. Ia harus membuktikan iman yang murni, kedewasaan rohani yang bersandar penuh pada Allah yang hidup. Dalam bagian ini, kita diarahkan sebagai milik Tuhan untuk senantiasa meletakkan dan melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber hidup. Tidak hanya sumber hidup, tapi Dia sumber kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadilah jemaat Bethlehem dan orang percaya yang berdedikasi murni kepada Kristus. Bukan seorang Kristen yang munafik atau bermuka dua. Orang yang berdedikasi adalah dia senang menyenangkan Kristus dalam hidupnya. Dengan dia setia dan patuh kepada Tuhan. Inilah dedikasi. Sama seperti Petrus, ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, dia menyenangkan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih jemaat Bethlehem, di mana saja berada, dan para pemirsa yang menyaksikan bagian ini. Poin yang ketiga, kita akan melihat bagian ini yang sangat penting bagi kita semua, berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Bagaimana cara menanganinya? Alkitab berkata di sini bahwa yang ketiga ayat 18 sampai 25, di sini kita perlu konsentrasi. Apa konsentrasi? Berfokus kepada keyakinan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal ketiga yang sangat penting adalah fokuslah pada iman kita. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain bahwa bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Dalam bagian ini Tuhan meyakinkan Petrus mengenai mengikut Dia.
Coba lihat di dalam kata bagian ini, ikutlah aku. Ya. Secara harfiah Yesus berkata, tetaplah mengikut aku. Ini suatu peneguhan bahwa sudah dipulihkan dan diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan Bapa sebagai mandat yang dipercayakan kepada mereka yang mengasihinya. Mandat itu ialah amanat agung. Dan Allah berkata, firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20 berkata demikian, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita berfokus pada keyakinan bagi Allah tidak ada yang mustahil, berarti kita meyakini bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, termasuk dalam penyertaannya. Pertanyaan bagi kita sederhana, apa yang kita khawatirkan dan takutkan dalam hidup kita sekarang? Keuangan kah? Bisnis? Usaha? Penyakit? Atau apa? Atau ada yang lain yang berkaitan dengan kekosongan rohani? Kalau berkaitan dengan kekosongan rohani, kita hanya butuh datang dan percaya kepada Kristus. Tapi berkaitan dengan hal-hal yang tadi, berkaitan dengan materi dan dunia ini, mari bersandar kepada Tuhan. Pasrahkan hidup saudara kepada Tuhan. Belajar dari murid-murid Yesus. Mereka tidak hanya diperlengkapi dan dilatih untuk menjadi saksi, tetapi juga firman Tuhan berjanji di sini bahwa Tuhan akan menguatkan dan menyertai mereka dalam segala keadaan apabila mereka setia kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita boleh gagal dalam menangani banyak kesulitan dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam keseharian kita. Tetapi jangan sampai iman kita merosot. Jangan sampai kehidupan kita kehilangan pegangan sehingga mata rohani kita menjadi buta seperti murid-murid Yesus. Yesus hanya rindu. Walaupun kita lemah, terbatas, tetapi mari andalkan Tuhan. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Berfokuslah pada iman yang Anda miliki di dalam Yesus. Bahwa hanya di dalam Tuhan segala perkara dapat diselesaikan. Hanya di dalam Tuhan. Corona sekalipun Tuhan mampu menyelesaikan. Menuntaskan itu tepat pada waktu Tuhan. Bukan pada waktu kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ini untuk menguji sampai sejauh mana iman kita. Dan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ingat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 46 ayat 11. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini berarti bahwa baginya segala sesuatu dapat diselesaikan. Pendidikan, uang, relasi, dukungan, dan kepintaran bukanlah kunci untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Tapi percaya tanpa ragu sedikit pun kepada Kristus. Itulah yang memberkati dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yesus sedang mengubah banyak kehidupan pada masa sekarang. Melalui proses yang begitu indah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Dimanapun dia menemukan orang percaya yang berserah kepadanya, pada kehendaknya, mendengarkan firman-Nya dan mengikuti jalannya, ia menyelesaikan hal-hal yang besar dan indah di dalam hidupnya. Siapkan hidup kita, serahkan hidup kita kepadanya. Yakinlah tidak ada yang mustahil baginya untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Biarkan hidup kita diubah, diperbaharui dalam Kristus untuk menjadi instrumen Allah yang mulia untuk menjangkau dunia ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Ingat baik-baik, ada 3 hal yang penting yang perlu kita tahu dan pahami dalam kita menangani kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Yang pertama adalah identifikasi, kenali siapa diri Anda. Yang kedua adalah dedikasi, siapa yang Anda senangkan. Dan yang ketiga adalah konsentrasi, berfokus pada keyakinan bahwa tidak ada
yang mustahil bagi Tuhan. Kesimpulannya bagian ini, saya ingin membagikan pada saudara bahwa Yesus hidup, dia sudah mengalahkan maut. Dan kesulitan sudah lepas. Kemenangan kita alami. Percayalah. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, meteraikan dalam jiwa kami, dan berkatilah hidup kami. Dalam situasi-situasi yang sulit, dalam pengaruh COVID-19 ini, yang sangat membuat banyak orang khawatir dan takut, biarlah Engkau hadir, memberkati masing-masing kami, menguatkan kami, dan meyakinkan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan apapun perkara yang sulit dan berat dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, berkati seluruh jemaat Bethlehem dan para pemirsa yang mendengarkan siaran hari ini. Biar mereka semua beroleh sukacita yang datang dari Kristus. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan siaran live streaming hari ini. Pagi ini kiranya apa yang saudara boleh dengarkan dapat menjadi berkat dan sukacita Tuhan memenuhi hidup saudara. Dan pemulihan Tuhan boleh saudara alami. Semua masalah dapat terselesaikan, dapat ditangani asalkan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk segala persembahan dan persepuluhan saudara yang saudara boleh salurkan buat Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Tuhan memberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.